Halo, kembali lagi di channel Z Film. Kita akan melanjutkan part 7 A Story to Read When You First Fall in Love. Udah gak kerasa nih, tinggal 3 episode lagi, dramanya mau ending. Yang belum nonton ceritanya dari episode 1, bisa kalian cek ya videonya, biar kalian paham dengan alur ceritanya. Serta jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. Junko Sensei memberikan surat bimbingan tempat belajar yang khusus masuk Universitas Todai kepada Yuri. Yuri tentu saja langsung kesal. Ia tidak mau diganti guru lesnya. Di situ Junko menjelaskan ke Yuri, hanya untuk 3 pelajaran saja, yaitu bidang sains dan matematika. Junko memberikan alasan ke Yuri karena Junko kurang paham dalam bidang sains. Selanjutnya, Junko akan tetap mengajari Yuri pelajaran lain di tempat les seperti biasanya. Junko akan melakukan apapun supaya Yuri bisa lolos, yaitu dengan cara meningkatkan pelajaran sainsnya di tempat bimbingan khusus Universitas Todai. Yuri akhirnya patuh dengan omongan Junko Sensei. Junko mengantarkan Yuri ke tempat bimbingan khusus Todai ke Yokohama. Ketika itu mereka tidak sengaja bertemu dengan Momota Sensei. Momota Sensei menanyakan yang bernama Yuri. Ia agak sedikit terkejut melihat penampilan Yuri. Junko Sensei langsung menjelaskan, walaupun rambut Yuri pink, dia sangat giat belajar. Momota Sensei memuji diri Yuri yang terlihat wajahnya tampan. Mereka diajak berkeliling ke tempat bimbingan tersebut. Yuri di situ merasa tidak semangat ketika diajak berkeliling. Momota Sensei langsung menghampiri Yuri dan memegang tangannya. Yuri pun langsung menjauhi badannya. Momota Sensei mengajak Yuri untuk ikut dengannya. Yuri pun mengikutinya dari belakang. Ketika itu ia menengok ke belakang untuk melihat Junko Sensei. Dan di situ Junko Sensei memberikan semangat kepada Yuri. Yuri belajar matematika di tempat les khusus tersebut. Ia kalah dengan waktu yang dimana ia belum selesai menjawabnya. Di tempat les, Momota Sensei menjadi incaran murid-murid di sana, tidak terkecuali Yuri. Ketika itu ada murid laki-laki yang menghampiri Yuri. Yuri mengatakan, tentu saja semua murid tahu sekolah selatan adalah sekolah anak berandal yang tidak mengenal pelajaran. Cowok itu menanyakan lagi ke Yuri. Yuri pun yang males ingin keluar dari ruangan itu. Ketika itu Momota Sensei bilang, Yuri menelpon Junko Sensei. Ia memberitahu kalau tempat lesnya sangat konyol, melihat murid yang memuja gurunya seperti idol. Junko di situ memberi nasihat kepada Yuri. Setelah menelpon Junko, Yuri belajar dengan Momota Sensei. Ketika sedang belajar, ada murid yang tadi menyapa Yuri. Ia ingin bertanya kepada Momota, tapi di situ Momota menolaknya. Momota Sensei mengetahui kalau Yuri habis menelpon Junko Sensei. Ia juga memuji diri Yuri kalau rambut Yuri keren. Tanpa disadari oleh mereka berdua, murid yang ingin bertanya tadi memandang mereka dengan sinis. Keesokan harinya di tempat les, Momota Sensei memuji murid lelaki itu. Tiba-tiba Yuri memanggil Momota. Ia bilang kalau ia tidak mengerti materi matematika. Momota Sensei langsung menghampiri Yuri dan membuat murid lelaki itu tidak menyukainya. Di saat itu Momota menanyakan ke Yuri mengenai buku sketsa dan Yuri memberitahu kalau ini saran dari sepupunya Junko. Momota Sensei menggali informasi mengenai kehidupan Junko. Pelajaran pun berakhir. Di tempat lain, Momota memandangi kartu runian yang ternyata kartu tersebut berasal dari sekolah yang sama dengan Junko dan Masashi. Momota Sensei mengingat masa SMA-nya yang dimana ia satu sekolah dengan Junko dan Masashi. Di hari itu ia menyatakan ke Masashi kalau ia menyukainya. Masashi tentu saja menolaknya. Di masa itu Momota sedih, yang dimana Masashi hanya peduli dengan Junko. Junko kaget kedatangan Momota Sensei di tempat kerjanya. Momota Sensei menanyakan tentang Yuri yang nilainya jelek. Dan di sana Junko merahasiakan dari mereka
tapi ketahuan juga dengan Momota Sensei. Momota bercerita ke Junko kalau ia suka dengan kerjaannya sebagai guru. Di situ Momota juga menanyakan balik ke Junko. Junko memberikan alasan kalau ia sebelumnya tidak menyukai pekerjaan sebagai guru les, tapi setelah bertemu dengan Yuri semuanya berubah. Tanpa sengaja Momota Sensei mengatakan dan membuat Junko heran dan kaget mendengar ucapan dari Momota. Momota Sensei langsung mengelak. Di tempat lain, Masashi makan bersama dengan Miwa. Masashi menceritakan kehidupan SMA-nya bersama dengan Junko. Ia bilang kalau Junko dibully gara-gara dirinya. Junko belajar dengan giat dikarenakan ibunya. Di kelas, buku Junko disobek dengan seseorang dan membuat Masashi mengkhawatirkannya. Bukan hanya buku saja, tapi tasnya pun juga hilang. Dan Junko menemukan tasnya berada di kolam renang sekolahnya. Masashi yang melihat Junko menangis, tapi Junko tetap kuat dirinya kalau ia tidak akan menangis. Dan ternyata Masashi mengetahui yang membuli Junko itu ternyata Momota. Junko pun juga mengetahuinya. Di malam hari, Yamashita kedatangan mantan istrinya di depan rumahnya. Istrinya mengajak Yamashita untuk kembali rujuk. Yamashita pun menolaknya, dan mantan istrinya berkata apa karena ada orang lain yang dicintainya. Di situ Yamashita mengakuinya. Keesokan harinya, Yuri sedang berjalan menuju tempat les todainya. Momota Sensei memanggil Yuri dan memberikan buku pelajaran ke Yuri. Selanjutnya, Momota mengajak Yuri untuk berjalan-jalan sebelum menuju tempat les. Tiba-tiba kakinya Momota Sensei tersangkut. Murid laki-laki yang menyukai Momota Sensei melihat kejadian tersebut. Yuri sudah berada di tempat les khususnya. Ia melihat kalau bukunya sobek. Yuri menghampiri anak laki-laki yang menyukai Momota Sensei. Yuri menanyakan ke Momota kenapa ia bisa meloloskan banyak murid masuk ke Universitas Todai. Momota langsung menjawab, jadilah seorang pemenang. Dan Yuri menanyakan lagi, dengan jawaban ragu-ragu, Momota mengaku kalau ia belum pernah kalah dalam hidupnya. Di situ, Momota merayu Yuri untuk meninggalkan tempat les belajar Junko. Yuri pun menjawab, Junko sangat kuat karena ia pernah kalah. Yuri mengatakan semuanya kepada Momota mengenai perilaku Junko terhadap dirinya, dan Yuri tidak bisa membayangkan ujian tanpa diri Junko. Yuri pun meninggalkan Momota. Di situ Momota mengaku dirinya kalah lagi dengan Junko. Murid laki-laki yang menyukai Momota datang lagi menghampiri Momota Sensei. Di situ ia menanyakan materi yang ia tidak mengerti. Momota langsung membentak anak laki tersebut. Momota pergi terburu-buru dan membuat isi dalam tasnya terjatuh. Ketika itu kartu undangan reunian SMA ditemukan oleh murid lelaki tersebut. Masashi datang ke rumah Junko untuk memberitahu mengenai tentang murid perempuan SMA yang membuli Junko yang bernama Tomona. Junko pun lupa dengan wajah gadis tersebut. Di situ Masashi memberikan foto dan ternyata itu adalah Momota Sensei yang sudah menikah 2 kali dan bohong dengan usia serta latar belakang pendidikannya. Junko datang menemui Momota. Ketika itu ia mendengar ternyata ulah murid SMA yang menyukai Momota Sensei. Ia mengumbar berita tersebut di media online. Junko bertemu dengan Momota. Momota mengakui semuanya. Di situ Momota juga bilang ke Junko untuk memberikan Yuri kepadanya. Junko pun bilang, ia tidak akan memberi Yuri kalau alasan Momota untuk dirinya yang kesepian. Tapi kalau alasan untuk membuat Yuri masuk Todai, Junko dengan senang hati Momota membantunya. Ketika sedang di luar, Yuri bilang ke Junko kalau dirinya merasa sangat bahagia ketika Junko mengatakan, dan di situ Yuri langsung memeluk Junko. Yuri mengatakan,
先生がいくら手離しても何回でも掴みに行くんだよ。 Dan drama pun bersambung. じゃあな。